Pagi anak-anak. Pagi, Bu. Oke, tolong perhatikan sampah kalian di sebelah kalian. Tolong dicek ya. Iya, Bu. Apakah ada sampah, tolong ya dibersihkan. Iya, Bu. Oke. Tolong juga sekretaris periksa teman-temannya adakah tidak hadir. Anton gak hadir, Bu. Selain itu, Citra. udah itu aja yang absen kah? Iya, Bu. Oke. Tolong sekretarisnya pimpin doanya agar kita mulai pembelajaran kita hari ini. Mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke. Siapa yang tahu materi kita hari ini? Gak ada, Bu. Oh ya sudah. Kita mulai materi kita hari ini tentang jurnal khusus. Siapa yang tahu apa itu pengertian dari jurnal khusus? Saya, Bu. Coba Sarah jelaskan. Jurnal khusus itu semua jurnalnya yang terkecuali untuk jurnal umum, Bu. Iya. Jadi jurnal khusus itu jurnal yang dipakai dari berbagai transaksi yang secara berulang dan sejenis. Maksudnya yang secara berulang dan sejenis itu yang dikelompokkan yang berdasarkan jenis transaksinya. Ada yang tahu apa saja manfaat dari jurnal khusus bagi perusahaan? Enggak, Bu. Ya, yang pertama itu namanya kolektif, di mana itu dicatat diposting dalam jurnal khusus yang dilakukan secara kolektif. Yang kedua itu spesialisasi, yang dimana memungkinkan pembagian tugas. Yang ketiga itu pengendalian intern, di mana setiap jurnal ditangani oleh satu kelompok atau satu orang saja. Nah, ada 5 jenis-jenis jurnal khusus. Yang pertama itu adalah jurnal pembelian, di mana jurnal itu digunakan untuk semua pencatatan yang mengenai pembelian, transaksi pembelian, baik secara tidak tunai maupun kredit. Yang kedua itu jurnal penjualan. Jurnal itu dicatat dari semua jenis transaksi penjualan yang dilakukan juga secara kredit maupun tidak tunai. Yang ketiga itu jurnal pengeluaran, yang mana melakukan pencatatan setiap terjadinya pengeluaran transaksi ataupun pembayaran dengan kas. Yang keempat itu jurnal penerimaan kas, yaitu dilakukan pencatatan dari setiap kas penerimaan kas yang dilakukan untuk yang berdampak pada bertambahnya kas. Yang kelima itu jurnal memorial. Jurnal ini beda dengan yang keempat jurnal yang Ibu jelaskan tadi, pembelian, penjualan, penerimaan, dan pengeluaran kas. Kenapa? Jurnal ini mencatat khusus yang digunakan untuk mencatat berbagai macam bentuk transaksi yang tidak bisa dicatat, seperti retur pembelian, dan lain sebagainya. Nah, kita akan pelajari hari ini contoh dari jurnal pembelian. Iya, Bu. Oke, kita akan mempelajari tentang contoh jurnal khusus pembelian. Ini ya, udah ada tabelnya ya anak ya. Nah, tadi kan udah Ibu bagikan kertas tadi untuk kalian bacakan soal ya kan? Iya, Bu. Nah, jadi Ibu bacakan nanti ya, untuk satu transaksi saja. Nanti yang transaksi kedua hingga selanjutnya kita bahas bersama-sama ya. Iya, Bu. Oke, di tanggal 5 dibeli barang dagangan dari UD Jaya seharga 1.200.000 dengan syarat N/30. Ada yang mengerti dengan syarat N/30 itu? Enggak, Bu. Jadi syarat N/30 ini itu pembayaran yang dilakukan dalam tempo 30 hari setelah terjadinya transaksi jual beli tadi. Oke? Iya, Bu. Jadi tadi kan dibilang dibeli barang dagangan dari UD Jaya seharga 1.200.000 dengan syarat N/30. Siapa yang tahu letaknya di mana? Di sini. Apa nama ininya? Nama fakturnya? Nama akunnya? Tidak ada yang tahu? Perlengkapan toko, Bu. Kan tidak ada dibahas perlengkapan toko di sini, Sarah. Di sini tadi Ibu ulangi ya. Iya, Bu. Dibeli barang dagang dari UD Jaya seharga 1.200.000. Berarti di situ apa? Beli barang Dagangan. Dibeli barang dagangan. Berarti di nomor faktur, Bu.
Di nomor fakturnya apa? Tanggalnya di sini isinya tanggal berapa? Tadi ibu bilang tanggal berapa? Ibu ulangi sekali lagi ya. Tanggal 5 dibeli barang dagangan dari UD Jaya seharga 1.200.000 dengan syarat N/30. Berarti di tanggal 5, ya kan? Iya, Bu. Di tanggal 5 terdapat, berarti barang dagang kan keterangannya? Iya apa enggak? Iya, Bu. Barang dagangan tadi seharga berapa? 1.200.000, Bu. Iya, 1.200.000. Nah, selanjutnya diletakkan di mana? Di utang? Dagang. Iya, di utang dagang. 1.200.000. 200. Aku kasih satu lagi ya. Iya. Nanti kita akan melanjutkan. Biar kalian melanjutkan, nanti setelah itu ibu kasih waktu 5 menit untuk mengerjakannya. Dibeli perlengkapan toko dari UD Arma seharga Rp600.000. Berarti apa? Di perlengkapan toko, Bu. Iya, peralatan toko ya Sarah, bukan Iya. perlengkapan. Atau ibu yang salah ya? Sepertinya ibu yang benar. Kenapa gitu? Di sana, Bu, ditulis perlengkapan toko, Bu, di kolom debat. Oh, berarti ibu yang salah nulis ya? Iya, Bu. Oke, kita lanjutkan. Tadi mohon maaf ibu salah ya. Ternyata UD Jaya. Tadi yang ibu sebutkan itu ternyata jurnal penjualan. Sedangkan yang kita bahas tadi ibu bilang jurnal pembelian. Nah, tadi dibilang kan tanggal 5 tadi dibeli barang dagangan dari UD Jaya seharga 1.200.000 dengan syarat N/30. Jadi tanggal 5 keterangan itu adalah UD Jaya di pembelian seharga 1.200.000 dengan hutang dagangnya 1.200.000. Oke, ibu kasih contoh satu lagi. Di tanggal 8 dibeli perlengkapan toko dari UD Rama seharga 600.000 dengan nomor faktur R01. Berarti kita isi nggak di sini nomor fakturnya? Iya, Bu. R01. Berarti R01. Nah, keterangannya apa di sini? UD Arma, Bu. UD Rama ya. Maaf, Bu. Bukan Arma. Iya, Bu. UD Rama sebesar berapa tadi? 600.000, Di Bu. sebelah mana? Ini tadi dibilang dibeli perlengkapan toko. Berarti kita letakkan di sebelah Perlengkapan toko, Bu. perlengkapan toko. 600.000. Oke, kita lanjut. Berarti dia di mana letaknya? Di sini kah? Di mana letaknya ini? Ini kan perlengkapan toko pada hutang dagang. Oke? Utang dagang, Bu. Iya. Perlengkapan pada hutang dagang sebesar 600.000. Oke. Ibu akan membacakan soalnya, lalu kamu yang Sarah mengerjakan untuk tanggal 12. Ya, Bu. Oke, tadi kan ibu bilang si Sarah yang melanjutkan kan? Iya, Bu. Jadi ibu bacakan soalnya. Di tanggal 12 dibeli barang dagang dari UD Timur dengan nomor faktur T01 syarat 2/10 N/30 seharga 2 juta. Coba Sarah, apa di nomor fakturnya? Tadi tanggal berapa? Tanggal 12. Bu. Kodenya apa? T01, Bu. Oke, T01.
Di keterangannya UD Timur, Bu. UD Timur. Berapa jumlahnya? 2 juta, Bu. Di sebelah mana? Di perlengkapan toko, Bu. Salah di pembelian ya, Sarah. Oh. Tolong perhatikan. Iya, Bu. Nah, setelah itu Utang dagang, di Bu. utang dagang. Iya, pintar sekali kamu. Makasih, Bu. Oke, di tanggal 15 dibeli dari toko Melati sebuah mesin ketik seharga 400.000 dan perlengkapan kantor seharga 200.000 dengan nomor faktur 204. Ada yang mengerti di sampai di sini? Yang di tanggal 22 ada yang mengerti? Enggak, Bu. Di tanggal 15 dibeli dari toko Melati sebuah mesin ketik seharga 400.000 dan perlengkapan kantor sebesar 200.000 dengan nomor faktur 204. Ada yang ngerti? Apa perlu ibu ulangi soalnya kembali? Enggak, Bu. Gak ada yang ngerti ini sama sekali. Ya udah. Agak ngerti. Tadi dibilang nomor fakturnya berapa? 200? 204. Berarti di keterangan ini apa? Toko Melati, Bu. Toko Melati sebesar 500.000, Bu. 400.000. Oh, Tapi tadi satu lagi nama akunnya apa? 500.000, Bu. Peralatan toko. Jangan ada yang main-main di belakang ya. Tolong jangan ketawa-ketawa. Iya, Bu, si Andi, Bu, mengganggu. Referensinya berarti berapa ini? Ayo. Nggak tahu, Bu. 118 nanti tolong dipelajari ya nomor-nomor referensi akuntansi ya. Iya, Bu. Tadi di sini jumlahnya berapa? 400.000, Bu. 400.000. Berarti hutang dagangnya berapa? 400.000, Bu. Oke. Nah, selanjutnya tadi kan ada dikatakan juga perlengkapan kantor. Perlengkapan kantor. Nah, di perlengkapan kantor tadi dibilang seharga 200.000. Berarti buat nomor ininya 116 harga 200.000. Utang dagangnya juga 200.000. Selanjutnya, di tanggal 22 dibeli barang dagang dari UD Jaya seharga 2.300.000 dengan nomor faktur J35 syarat 2/10 N/30. Ada yang bisa? Enggak, Bu. Berarti kita tulis Tanggal 22, Bu. tanggal 22, kodenya J35 di UD Jaya tadi ya kan? Iya, Bu. UD Jaya. UD Jaya sebesar? 2.300.000. Betul, 2.300.000. Nah, 2.300.000 berarti di hutang dagangnya? 2.300.000. Iya, 2.300.000. Oke, nomor selanjutnya. Tanggal 24 dibeli perlengkapan toko dari UD Rama seharga 400.000 dengan nomor faktur R065. Ada yang tahu? Enggak, Bu. Tadi coba Cinta tadi namanya adanya. Ada, Bu. Berapa nomor fakturnya tadi? R605, Bu. Oh, berarti kamu mendengar saya ya. Ya, Bu. Ini namanya siapa tadi? Udah Rama, Bu. Ude Rama. Berapa tadi?
400.000 Bu. Iya. Tolong perhatikan ya. Jangan tanya-tanya teman. Ya Bu. Nah, kalau 400.000 di mana yang diletakkan 400.000? Di ref Bu. Utang dagang. Padahal ini pelajaran sudah berulang-ulang kali dilakukan ya. Ini soal yang terakhir. Dibeli dari PT Elang barang dagangan seharga 3 juta dengan syarat 3/10 N/60, fakturnya nomor 120E. Oke. Jadi kita buat di tanggal 28 nomor fakturnya 10E sebesar Elang dagang. oh iya PT Elang. Untuk kamu memperhatikan ya, selalu si Sarah ini memperhatikan. Bagus Bu. Berapa tadi? 2.300.000 Bu. 3 juta Sarah. Oke, berarti di utang dagangnya berapa? 3 juta Bu. Iya. Sekarang kita jumlahkan semuanya. Coba tamatnya kelamin itu. Coba itu. 8.500.000 Bu. Iya, pintar kamu. Siapa nama kamu? Citra Bu. Citra ya. Kembarnya kamu sama si Cinta. Mohon maaf ada kesilapan ya. Gak apa-apa Bu. 400.000. Berarti ini berapa? 1 juta Bu. Iya, 1 juta. Setelah itu ini berapa jumlahnya? 600 Bu. 600.000. Ini 7.100.000 Bu. 10.100.000. Oh. Oke, nanti di rumah tolong kalian lanjutkan 4 jenis jurnal lagi yang lain. Oke? Ya Bu. Oke, udah semua mengerti tadi ini ya. Tolong nanti ulang-ulang di rumah. Ya Bu. Jangan main-main aja kalian tahunya. Ya oke? Bu. Tolong tadi siapa yang memperhatikan Ibu mengajar? Nanti siapa yang tahu menyimpulkan materi kita, Ibu akan mengasih hadiah buat kalian. Wow. Siapa ini Sarah? Oh, tolong jelaskan Sarah. Apa yang tadi kamu dengar dari Ibu bilang? Kalau yang saya dengar tadi Bu, jurnal khusus itu jurnal yang dipakai untuk mencatat berbagai transaksi yang terjadi secara berulang dan sejenis Bu. Terus manfaatnya itu ada 3, yaitu kolektif, yaitu jurnal yang akan diposting dalam jurnal khusus akan diposting secara kolektif. Kalau spesialisasi itu, yang kedua spesialisasi itu memungkinkan dilakukannya pembagian tugas Bu. Terus yang sejenis manfaatnya yaitu pengendalian intern, di mana setiap jurnal khusus ditangani oleh satu kelompok atau satu orang Bu. Jenis-jenis jurnal khusus ada 5 Bu. Yang pertama jurnal pembelian atau pro-cash journal, yaitu jurnal untuk mencatat semua transaksi pembelian baik secara kredit atau enggak tunai Bu. Terus yang kedua ada jurnal penjualan atau sales journal, itu untuk mencatat semua transaksi penjualan yang dilakukan secara kredit maupun tidak tunai Bu. Terus yang ketiga jurnal pengeluaran atau cash payment journal Bu, yaitu untuk melakukan pencatatan semua transaksi yang berkaitan dengan pengeluaran atau pembayaran dengan kas. Terus Bu, jurnal penerimaan kas atau cash receipt journal, yaitu untuk melakukan pencatatan seluruh transaksi yang berhubungan dengan penerimaan kas atau transaksi yang berdampak pada bertambahnya kas. Terakhir Bu, ada jurnal memorial, yaitu untuk mencatat khusus yang digunakan dalam berbagai macam transaksi yang tidak bisa dicatat di dalam keempat jurnal khusus Bu. Iya, pintar sekali ya Sarah. Jadi Bu. tadi kamu baca menyimak sampai kamu buat pengertian jenis-jenis jurnal itu sampai ke bahasa Inggrisnya. Jadi jurnal khusus tadi ialah jurnal yang dipakai untuk mencatat berbagai transaksi dan berbagai jenis transaksi. Nah, apa aja tadi manfaat dari jurnal yang itu, jurnal khusus itu bagi perusahaan? Yang pertama itu ya kolektif, yang kedua spesialisasi, yang ketiga pengendalian intern.
Nah, tadi apa aja jenis-jenisnya? Yang pertama jurnal pembelian, dan inilah contohnya jurnal pembelian tadi. Yang kedua jurnal penjualan, yang ketiga jurnal penerimaan kas, yang keempat jurnal pengeluaran kas, dan jurnal memorial. Nah, keempat jurnal itu nanti kalian akan melihat jurnal yang udah ibu kerjakan. Oke, sekarang mari pimpin doa, siapkan buku kalian untuk ibu berikan tugas. Itu kertasnya sudah ada, kalian kerjakan di rumah baik-baik. Jadi nanti ibu periksa minggu depan, tidak ada yang mengerjakan ya. Iya, Bu. Setelah itu tolong pimpin doanya agar kita mau pulang, biar kita selesaikan pembelajaran hari ini. Iya, Bu. Kepada semuanya, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, sekian pelajaran kita hari ini. Apabila ibu ada salah kata, ibu minta maaf. Selamat siang. Siang, Bu.